Pada tahun 1984, di masa Orde Baru, Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang biasa disingkat dengan CEDAW. Namun, dampaknya pada masa Orde Baru relatif terbatas. Oleh karena itu, pertanyaan yang penting untuk saat ini, mengapa justru setelah reformasi tahun 1998, CEDAW mulai terasa hidup dalam hukum dan kebijakan di Indonesia. Keadilan gender. Selamat datang di channel Keadilan Gender. Tema hari ini, mengapa pasca reformasi CEDAW mulai hidup di Indonesia. Pertama, perubahan sistem politik. Reformasi membuka jalan bagi demokratisasi. Kekuasaan yang sebelumnya terpusat menjadi lebih terbuka dan terdesentralisasi. Dalam sistem yang lebih demokratis, komitmen internasional seperti komitmen terhadap ketentuan-ketentuan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW lebih mudah diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional. Karena dengan reformasi itu, tersedia mekanisme kontrol, kritik, dan partisipasi publik yang jauh lebih baik. Kedua, penguatan kerangka hak asasi manusia. Pasca reformasi, Indonesia secara serius membangun sistem hak asasi manusia. Amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bernama secara resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memperluas jaminan hak asasi manusia. Isu gender tidak lagi dianggap isu sekunder, tetapi bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketiga, lahirnya kebijakan dan regulasi turunan. Tidak seperti pada era sebelumnya, komitmen internasional mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Tahun 2000, Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional. Di sini
konsep gender masuk ke seluruh proses kebijakan. Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Di sini perlindungan masuk di ranah domestik. Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Undang-undang ini memasukkan pendekatan berbasis korban. Dari undang-undang yang disebutkan di atas, termasuk juga dimulai dengan Inpres tadi, CEDAW tidak lagi berhenti sebagai dokumen internasional, tetapi mulai membentuk legislasi nasional. Keempat, menguatnya masyarakat sipil. Pasca reformasi, ruang publik sangat terbuka. Organisasi perempuan, akademisi, dan aktivis mulai aktif mengawal implementasi CEDAW. Mereka bukan hanya mengkritik, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan. Inilah yang sebelumnya hampir tidak terjadi. Kelima, perubahan cara pandang terhadap hukum. Jika sebelumnya hukum dipakai sebagai alat negara, pasca reformasi hukum mulai dilihat sebagai alat perlindungan warga. Seperti yang sering dikritik oleh Catherine McKinnon, hukum harus dibaca dari pengalaman mereka yang rentan. Pendekatan ini mulai terlihat dalam legislasi pasca reformasi. Apa makna dari semua yang diutarakan di atas? Bahwa sebuah konvensi internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW tidak bekerja dalam ruang kosong. CEDAW membutuhkan sistem politik yang terbuka, institusi yang kuat, dan masyarakat yang aktif.
Penutup reflektif, perbedaan antara Orde Baru dan pasca reformasi menunjukkan satu hal yang sangat penting. Ratifikasi merupakan awal, tetapi kehidupan nyata dari sebuah norma hukum ditentukan oleh konteks politik dan sosial. Karena itu, ketika anggota masyarakat, lebih secara umum warga negara Indonesia, mengatakan bahwa Sedo kini hidup di Indonesia, yang dimaksud bukan hanya keberadaan di atas kertas, tetapi kemampuannya untuk mempengaruhi hukum, membentuk kebijakan, dan perlahan mengubah realitas. Terima kasih.